Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda tidak lupa ya, setiap hari Kamis jam 4 sore dan nanti akan diulang hari Senin jam 4 sore. Anda selalu dengan setia di depan televisi yang memang sudah populer dengan budaya, tradisi, dan karakter nasional yang begitu amat tinggi, yaitu Dhamma TV. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini sangat istimewa karena saya mendatangkan dua pakar ya. Saya sebut pakar karena apa? Memang hidup khusus gelut di bidangnya, yang akhirnya sangat menguasai akan sesuatu yang sebenarnya ditunggu oleh bangsa Indonesia ini, meskipun sumbangannya itu dari suatu daerah yang terpencil. Yang di tengah-tengah ini ada seorang yang rekmo itu rambut putih, jenggotnya putih, sesuai dengan karakternya. Beliau terkenal dalam dunia laku disebut Ki Purbo. Nanti lengkapnya biar dilengkapi sendiri. Lahirnya di mana, asalnya dari mana, nanti biar dilengkapi sendiri. Yang kedua adalah salah seorang dosen yang kebetulan mengamati tentang karakter dan budaya Jawa. Karena beliau beranggapan bahwa budaya Jawa ini merupakan satu fondamen yang nanti bisa disebarkan seluruh dunia, yang bisa membuat kewibawaan bangsa Indonesia ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu, biar beliau memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari penjenengan Ki, monggo. Selamat sore para pemirsa Dhamma TV. Matur sembah nuwun ugi dumateng Eyang Jati. Perkenalkan, saya lahir dari Jogja, Wirobrajan, Yogyakarta, dan menetap di Mojokerto, khususipun di daerah Trowulan. Nama saya lengkap Eko Purbo Diningrat, kelahiran tanggal 17 Februari tahun 1968. Saya sudah berumah tangga dan mempunyai putra 3. Dan puji syukur diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, mulai kecil hingga saat ini saya masih konsisten Eyang Jati sama adat budaya Jawa, dan selalu mengkaji serta menguri-uri adat budaya Jawa dari warisan leluhur kita. Waduh. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, mudah-mudahanlah sebagian besar, saya bilang sebagian besar ya, bangsa kita itu masih nguri-uri adat dan budaya leluhur. Ki Purbo Adiningrat ya, tadi saya dari daerah Ngayuk Jogarta lah. Jogja akhir-akhir ini sangat terkenal dengan keteguhan seorang raja, beliau yang sangat sensitif terhadap budaya dan wilayahnya untuk diproteksi sedemikian rupa, sehingga merupakan satu karakter. Dan mudah-mudahan karakter Jogja ini menjadi karakter nasional, meskipun harus Batak, harus Dayak, harus Papua, tapi karakter adalah milik tradisional yang harus dijaga dengan baik. Karena karakter ini berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Republik ini berdiri ya. Dan kedua, para penonton tidak menduga bahwa seorang ibu dengan penampilan yang begitu serasi antara baju sinjang dan semua yang digunakannya, dan masih khas, berciri khas nasional juga. Beliau seorang pengamat budaya Jawa. Monggo Bu, dipun tepangaken kalian penonton Dhamma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dhamma TV yang saya hormati, selamat
sore. Nah, saya bernama Sulistiami. Saya lahir di Banyuwangi. Saya lahir di desa yang terpencil banget. Mungkin terpencil banget. Jadi saya lahir di Alas Purwo, tetapi saya senang dengan pendidikan, terutama pendidikan Jawa, karena ibu saya berasal dari Solo, almarhum, bapak saya berasal dari Jogja, tetapi saya lahir di Alas Purwo. Walaupun di sana tidak ada pendidikan, tetapi saya tetap menginginkan bahwa pendidikan itu mendidik, terutama seorang ibu, itu mendidik menjadi kewajiban yang dituntut, karena seorang ibu itu nanti bisa membuat bangsa itu maju. Tidak ada bapak kota atau bapak negara, yang ada adalah ibu negara. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya sangat menyayangi dengan budaya pendidikan Jawa, karena dari pendidikan Jawa itulah nantinya timbul generasi penerus yang bisa membangun negara ini menjadi lebih bagus dari seorang ibu. Saya kira itu identitas saya sebagai pengamat pendidikan. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda mesti berkaya loh. Wong Alasan, maaf menurut saya Bu, Alas Purwo. Saya itu sudah waktu muda dulu sering ngebleng di Alas Purwo, saya enggak tahu apa yang dicari. Pokoknya saya tuh cinta pada Pertiwi dan selalu sujud terhadap bumi, karena bumi ini yang melahirkan, yang kita pakai sebagai pijakan hidup lah. Tidak menduga ya kalau di Alas Purwo ada seorang ibu yang secantik dan pikiran, tidak secantik wajahnya aja, secantik pikirannya dan wajahnya. Loh, kok kebetulan cantik wajahnya, cantik hatinya, cantik pikirannya, mengabdikan diri pada perguruan tinggi. Artinya apa? Beliau pengen menyebarkan apa yang pengalaman hidupnya itu dalam satu lembaga yang formal, sehingga lembaga formal itu menjadi menyebarkan ada seorang pendidik-pendidik yang berkarakter seperti beliau ini. Lah, Bu, nuwun sewu, Alas Purwo itu kan jauh dari nuwun sewu peradaban modern ya. Lalu sekarang jenengan hidup di dalam satu tempat di Surabaya yang serba modern, serba canggih, dan serba nuwun sewu kalau saya pakai bahasa itu serba semrawut dan ruwet dari kehidupan sehari-hari. Ya, dalam arti sekarang sepeda motor sudah penuh seperti itu, mobil sudah penuh seperti itu, teknologi viral per HP-an per ini sudah secanggih seperti itu. Dan secara fisiologis, nuwun sewu, apa kira-kira pada waktu dari hutan ke Surabaya itu sedikit ada goncangan batin atau fisiologis yang mempengaruhi penghidupan saya jenengan, atau biasa-biasa aja? Saya kira saya biasa-biasa saja Bapak, cuman kadang-kadang belum tentu orang yang pemikirannya di belakang itu atau yang dari desa itu pemikirannya kalah dengan yang sudah hiruk pikuk di kota itu. Jadi saya biasa saja, karena ya? saya menginginkan bahwa dimanapun saya mempunyai ilmu, saya itu karena menguri-uri budaya Jawa, jadi saya dimanapun tempat saya akan bisa melaksanakan tugas tersebut, Bapak. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih akan saya uber lagi, tapi nanti aja ya, kita pindah ke Ki Purbo dulu. Ki, saya tuh juga aktif di Trowulan ya, bahkan pada waktu hidup masih agak muda dulu, kalau siang di Malang, sore cari duit di Surabaya, kalau malam itu mesti tidak pulang, langsung
dekem di Trowulan, saya pakai istilah dekem ya. Memang di sana umumnya ya mau belajar ke siapa ya tidak ada, yang adanya kadang-kadang yang ngumpul, dan semua itu umumnya itu memang setia terhadap Trowulan lah. Penjenengan priyantun Jogja, Ngayogyakarta Hadiningrat, padahal di sana cedek Borobudur, cedek Prambanan, cedek ini, kok lalu kerasan di Trowulan sampai sekarang, lalu sampai mempunyai putra-putra. Lalu dengan Mas Indra CS, jenengan bersemangat membuat satu kibaran, yang kibaran itu berkayal terhadap Mojopahit, lalu membuat istilah Mojopahit baru. Nah, nuwun sewu, Mojopahit baru itu kalau jenengan jelaskan sebenarnya apa sih misi dan visinya itu, istilahnya itu, monggo. Mohon maaf. Nggih. Pertama kali saya hijrah ke Mojokerto itu tahun 80. Itu saya ada suatu ketertarikan bahwasanya kalau di lingkup Keraton Ngayogyakarta yang sudah terkenal, tapi hanya budayanya aja, tetapi tidak paham dan tidak mengerti serta tidak tahu dengan cikal bakal sumber dari eyang buyutnya dulu, itu kurang sreg rasanya. Wah, menarik banget ya. Ngayogyakarta terkenal dengan semangat budaya, tapi belum begitu paham tentang buyut-buyut dan asal-usul bangsa ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ki Purbo perlu diuber kelihatannya ya. Beliau tadi mengatakan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan memang patut menjadi teladan akan kekompakannya antara kawulo dan raja itu sendiri. Artinya kawulo tidak akan ada raja kalau tidak ada kawulo. Kawulo sendiri butuh seorang raja. Dan nyatanya Ngayogyakarta mampu memproteksi wilayahnya sehingga tidak sampai ada infiltrasi dari pihak luar yang kira-kira akan mengacak-acak budaya di Luhung itu. Namun Ki Purbo sebagai sosok seorang manusia yang lahir di sana, getih dagingnya di sana, terseret ke wilayah Trowulan, Mojopahit. Saya lalu ingat seorang sahabat saya, kebetulan sahabat saya pada waktu itu, pada waktu mendirikan satu rekonsiliasi nasional, yaitu mendiang ke HB ke-9, itu kesana kemari dengan Gus Dur, dengan PB12 dari Surakarta Hadiningrat ya, dengan Ma'arif ya, Muhammadiyah dan lain sebagainya, dengan Bu Penny, tokoh nasionalis di Jakarta sana, sehingga timbullah satu gerakan secara nasional untuk merenovasi apa yang salah pada waktu itu. Nah, saya masih ingat yang dikatakan HB ke-9 waktu itu bahwa ternyata betul prediksi beliau. Sinuwun, saya ngaturi sinuwun, waktu itu bertemu di rumah saya di Blitar sana. Bagaimana nggih orang Jawa Timur itu umumnya itu Mataraman, jadi mesti ikatnya itu pakai model Solo seharusnya. Tetapi anehnya orang Jawa Timur itu meskipun banyak kerabat dari Surakarta Hadiningrat, tapi sehari-hari suka pakai model Jogja gitu, model Jogja, lalu ikatnya itu blangkonnya biasanya seneng pakai model Jogja, mungkin yang praktis saja gitu. Apa yang dikatakan oleh mendiang ke-9? Oh, mboten ngaten Kanjeng. Zaman Yogya kalian Solo menika sampun kedah dipun pungkasi, margi zaman kedah wangsul wonten Jawa Timur. Lah kok kebetulan Ki Purbo mungkin tidak pernah nggih mendengar itu nggih. Betul paham. Tapi dituntun oleh leluhur untuk miwiti ke Trowulan, yaitu ke Mojopahit baru. Lah sudah barang tentu ini sangat terkait dengan getaran hati dari Alas Purwo tadi itu. Kalau Mojopahit baru ini nuwun sewu nggih, anak-anak muda itu kan kadang-kadang nggak nutut. Apa nanti itu kita diajak ke pakaian ala zaman Gajah Mada dulu,
ala tumenggung dulu, ala tulisan-tulisan Jawa dulu. Mesti pun lah mboten to Ki nggih. Mboten, Nah, nggih. selama ini yang jenengan geluti kalian Ki Indra, kalian kanca-kanca nek dicuplik ngoten inti sarinipun menapa? Inti sarinipun dari Mojopahit Baru itu satu, mendidik serta menularkan asas NKRI lewat budaya, tradisi, busana, dan tata manajemen serta tata pertanian dan perindustrian. Waduh, waduh, modern banget ya. Iya. Jadi sudah akan dimulai nanti seperti tadi kita utarakan berkali-kali di media ini, tata pendidikan, manajemen, memanage ya, lalu apa tadi tata busananya Busananya. ya. Waduh, hebat. Lah, terus mungkin ada para penonton bertanya, lah itu kakek itu kok pakai putih-putih? Apa maksudnya itu kalau nggak salah budaya Bali lah. Betul. Memang akhir-akhir ini saya nyindir umum aja Bali, tapi saya fokuskan dengan Jawa ya. Saya ada identitas Jawa, artinya ayo kita balik Jawa ya toh. Kembali Jawa, bukan kok Jawa harus Jatikusumo, harus Noto, harus Sawito, bukan seperti itu. Hutauruk juga boleh ya, Ketut juga boleh, lalu Made ini juga nggak apa-apa lah. Inilah makanya getaran anak cucu ini antara lain digetarkan oleh ibu kita yang cantik, dosen dari Surabaya ini. Nah, nuwun sewu Bu, selama ini lalu jenengan selama berjuang di sini kira-kira ada yang agak mengganggu gerakan ini secara tidak langsung. Kalau langsung itu kan berarti saya suudon. Kalau tidak langsung kan kebetulan aja. Misalnya saya seperti ini, kalau pergi ke kota, ya dilihat aja sama anak-anak, sama orang-orang itu. Ada karnaval liwat gitu. Jadi bayangannya kalau pakai begini mesti pakai karnaval. Padahal saya hanya menyentuh hati mereka aja. Kalau tersentuh tidak ya tidak apa-apa gitu loh Bu. Nun sewu, kalau dari sisi itu kira-kira ada apa ndak kelancaran atau sedikit yang agak kurang enak panjenengan bergerak di bidang itu? Kebetulan saya juga kebetulan pegang pendidikannya juga di tata busana, ada di konsentrasi PVKK itu ada 3 konsentrasi Romo, ada tata kecantikan, tata boga, dan tata busana. Jadi pemakaian busana itu kadang-kadang harus, kalau secara umum ya Bapak, itu harus sesuai dengan kesempatan. Mau dipakai di mana busana tersebut, ngoten Bapak. Jadi hanya seperti itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan dianggap loh ya fak pendidikan yang menjurus pada tata boga, tata busana itu nggak penting di samping apa ya kurikulum yang lainnya, yang eksak ataupun yang kelihatan keren-keren itu ya sebenarnya penting juga. Buktinya apa? Keluarga saya itu ada yang insinyur, ada yang lulusan tata boga. Ternyata anak saya yang ketiga, Diah Ayurini, itu lulusan tata boga. Dengan lulusan itu kemandiriannya, waduh bukan main ya, bukan main. Kemandiriannya itu sudah bisa menyembatani, bahkan memelihara kakek ini. Makannya pun dilihat, nggak boleh saya makan sesuatu yang nanti itu sudah tua, dicarikan yang lunak-lunak, yang seger tapi manfaatnya banyak. Itulah lulusan tata boga ya. Dan memang penting orang hidup itu kalau nggak salah, kalau orang megang keris biasanya sandang, papan, pangan, bejo, loro, pati. Biasanya diurus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kerisnya segini gitu, kalau orang mau make itu begini. Tadi pagi ada orang ke rumah, Mas Hanu Hasim dari Singosari juga begitu.
lihat keris saya yang mau dipakai itu sandang, pangan, papan, bejo, loro, pati. Kenapa kok sandang dulu? Iya toh. Bukan pangan dulu ya, sandang dulu. Ayo zaman mau keluar tanpa sandangan, tanpa baju, nggak akan ada yang mau. Artinya sandang itu diutamakan. Artinya kepribadian itu harus jelas, tertutup. Makanya di negara kita itu, bangsa kita, Jawa khususnya, nyebut barang wadi itu nggak boleh, ya toh. Misuh itu wadi loh ya, jangan. Kalau saya saya buat contoh misalnya pincuk. Kalau pincuk itu tempatnya nasi dari godong itu jenenge pincuk. Nasi pecel enak pincuk gitu ya. Tapi kalau pinnya dihilangi tinggal yang terakhir itu nggak boleh karena wadi ya. Asal mula kita dari itulah, ini loh hebatnya orang Jawa. Leres udah buatan Bu? Leres Bapak. Waduh, syukurlah masih dibetulkan sama anak-anak yang gemar menggelola ya. Itulah contohnya itu. Karena sekarang itu ada yang biar pokok CJ, pokok ini aku abeh kata-kata vulgar tentang pincuk tadi itu kadang-kadang dibawa ke televisi apa ya, Witing Trisno Mergo Saka Kulino. Kalau kulino ini trisno pada budaya dasar yang adiluhung, nanti terus generasi itu adiluhung, luhur, namanya aja sudah luhur. Makanya ibu, bapak, mbah, buyut kita itu kita sebut leluhur. Le itu lembut, hablur lembut ya, luhur itu suci. Jadi kita berharap leluhur kita di sana sudah di alam yang suci, yang gembira, yang senang, sehingga ngayomi anak cucu itu masih penuh dengan kesetiaan. Nah gitu nggih. Lalu tentang Mojopahit baru tadi Ki, itu tentang sedikit bisa Ki dicuplik tentang sektor pendidikannya kira-kira. Yang mana kira-kira? Pendidikan itu ada dua. Jadi pendidikan sejarah dan pendidikan keyakinan ataupun agama. Jadi di dalam kalau Mojopahit yang lama, Mojopahit lama itu kan Hindu dan Buddha. Nah, setelah Raden Patah itu baru Mojopahit Islam. Islamkan. Ya. Nah, kita di dalam Mojopahit baru itu juga tidak meninggalkan adat dan tradisi dari Mojopahit lama, termasuk sesaji ataupun apa, nah, ubo rampe cok bakal. Dan Mojopahit baru ini memperkenalkan juga serta menularkan Mojopahit yang berera Islam gitu. Jadi era di zaman sekarang mayoritas Islam. Kita semua berarti orang di zaman sekarang, anak-anak muda itu juga kalau nggak pakai lafal Islam kurang sreg. Kurang sreg ya, betul. Waduh, hebat. Nggak menduga ya kalau seseorang yang siang, pagi, sore, malam itu hanya angkrem di tengah-tengah lahan desa, bahkan desa masih ramai, agak sepi lagi gitu ya. Tapi penjelasannya begitu amat ilmiah dan rasional. Jangan kemana-mana, masih akan kita bedah lagi. Kenapa kok kita masih mayoritas Islam, masih harus dupo, marisado saji, marisado selamatan itu. Masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Meskipun ini mungkin berkali-kali kita sampaikan, siapa tahu. Karena memang Dhamma TV itu penontonnya semakin berkembang. Bahkan akhir-akhir ini banyak SMS yang datang dari Kertosono, bahkan ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Jawa Tengah, dari daerah mana ada juga ya. Itu. Oleh karena itu bagi dulur-dulur yang kebetulan tetangganya punya TV dan belum bisa menangkap Dhamma TV, mungkin hanya perlu perubahan arah antena aja ya. Keuntungannya Dhamma TV itu sebenarnya karena umumnya wihara-wihara itu punya tower, jadi wihara-wihara itu berusaha untuk minimal lingkungannya itu bisa menangkap
dan Dhamma TV banyak memberi pendidikan yang baik-baik, banyak memberi film yang baik-baik. Akhir-akhir ini saya mengikuti juga kehidupan orang di Kutub Utara. Waduh, Kutub Utara di sana naik gunung, naik gini, waduh asik sekali. Dan kita lalu berkhayal, hidup di Indonesia ternyata masih betul-betul membahagiakan, hidup di surga yang ya serba nyepak, tidak jauh-jauh dan lain sebagainya lah. Itu tadi tentang sektor pendidikan ya Ki ya. Iya. Saya kemarin di sini juga ngajak Mas Yanto, siapa adiknya itu Mas Win. Mas Win ya, Mas Win siaran di Dhamma TV tentang peranan sistem pertanian di Mojopahit. Nah, gitu Ki. Coba Ki, penjelasan ulangi Ki, biar penonton lebih gamblang lagi tentang sistem pertanian Mojopahit itu dengan sekarang bedanya apa? Sistem pertanian di Mojopahit, sekarang di Mojokerto, era Mojopahit baru, itu banyak berkembang. Sekarang sudah tidak menggunakan arit kalau panen. Jadi menuai padi itu tidak menggunakan arit. Sudah memakai alat teknologi. Terus kedua, waktu pembenihan itu juga tidak meninggalkan para leluhur dulu, uri-uri para leluhur dulu. Jadi ada cok bakal dan adat Jawa kuno yang disajikan untuk Ibu Pertiwi dan Dewi Sri khususnya itu. Nah, terus panennya itu lebih besar, lebih banyak sekarang. Gitu ya. Iya. Jadi metik dulu juga pakai atat-atat juga ya. Atat juga. Kalau metik itu musim apa biasanya? Biasanya kalau musim petik itu 3 bulan setelah penanaman, itu musimnya musim bulan April. Jadi bulan April. Jadi itu mungkin kalau ini sudah waktunya, kalau di bulan-bulan ini sudah waktunya, ada yang sudah musim metik sudah. Ini kalau menjelang ruwah biasanya itu ada bulan ruwah itu ada ruwatan deso. Nah, kalau ruwatan deso itu biasanya juga mengadakan sesaji untuk Dewi Sri juga. Gitu. Jadi untuk mensyukuri Dewi Padi. Gitu. Padahal masyarakat sana umumnya mayoritas KTP Islam ya. KTP Islam. Ya rajin ke masjid, ya rajin lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, itulah indahnya si Jawa yang tadi digandrung itu ibu kita yang gemulai dan cantik dari Surabaya, seorang dosen ini. Ternyata memang betul ya. Oleh karena itu kenapa sih sebenarnya kok wong Jawa ki aneh-aneh ono upacara, makanya wong orang barat menyebut klenik. Klenik itu dari kata-kata klen ik. Klen itu himpunan, ik itu misterius. Wong Jawa ki nggawe himpunan yang misterius tapi hasilnya ada. Lho sapu korek dincepne didekne neng latar, diwai lombok. Terus karo diumui-umui, lah kok mendung iki iso nyisih lho. Mendung awan di atas jauh kan, sapu korek diwale lho Jawa. Itulah hebat si Jawa. Orang barat karena otaknya tidak nuntut menyebut itu klenik, lalu klenik dipelintir sama orang-orang yang sok merasa baik dan suci. Kadang-kadang itu syirik, itu musyrik, itu kafir, itu macam-macam. Oleh karena itu ibu berjuang terus supaya Jawa ini terus berkembang, dan terima kasih pada Dhamma TV yang selalu mengobarkan kebenaran-kebenaran sejati. Itulah yang dinamakan hukum Tuhan ya. Hukum Tuhan itu hukum semesta alam. Coba apa hubungane? Lu bareng sawah dipetik, dincepi ana badheke, ana sajene, ana iki ana iki. Lho kok wereng itu gak ono? Kan gak ada ya. Wereng itu ndak ada dulu itu. Setelah zaman masuk ke zaman Orde Baru, ada tipe padi ini, tipe padi dipaksakan. Setiap saat harus panen jumlahnya sekian gitu.
Sehingga akhirnya tanah itu menjadi 20 cm minimal, tanah itu mati karena kena pestisida tadi itu, kena pupuk-pupuk kimia ya. Nah bahkan kalau nggak salah Mas Yanto dari Trowulan itu sudah pengen mengembalikan sawah itu kembali menjadi zaman kuno, bahwa air itu harus di bawah, ngalir di bawah, dan itu bekasnya itu masih ada. Segaran di Trowulan, di depannya Pendopo Agung di Trowulan, itu sebenarnya tampungan air itu dibuat karena luas banget. Itu kira-kira luasnya berapa Ki itu Ki? Itu sekitar 1 hektar. Sekitar 1 hektar ya. Jadi air itu ditaruh di atas permukaan ini sawah. Karena apa? Nanti untuk merembes ke bawah sehingga di bawah itu basah. Kalau di bawah basah berarti tanah itu akan gembur, ditanami apa-apa gampang gitu. Nah lalu Ki, ini Ki, kalau nggak salah Ki, kalau nanem, kalau metik padi dengan mesin, itu karena mesinnya itu bergerak begini, apa enggak banyak yang kececeran ya Ki ya? Itu ada sistem, jadi alatnya itu ada untuk penadahnya. Jadi dari teknologi itu memang sudah kayak seperti zaman dulu ani-ani. Jadi ada tenaga penyedotnya, jadi ada blowernya. Gitu ya. Waduh, salut pada yang muda-muda ya. Dan bahkan kalau nggak salah akhir-akhir ini teknologi yang muda di Indonesia sudah bisa mengalahkan dari luar negeri. Itu apa Bu? Tentang apa Bu itu Bu? Sebenarnya ya kalau pendidikan itu, kalau sekarang itu Bapak yang saya amati, karena saya sudah menjadi guru itu sudah sekitar 20 tahun lebih. Waduh. Jadi saya lihat itu semakin lama karena kiblat kita itu ke barat terus, akhirnya itu juga mahasiswanya itu juga tidak semakin pintar. Walaupun sekarang itu HP gampang, ini gampang, tetap kurang, jadi penyerapannya kurang. Tetapi kalau Jawa itu diterapkan sebenarnya itu lebih mengena, ada minimal ada unggah-ungguhnya, etikanya itu ada, terus kemudian cara belajarnya itu lebih tertib, anaknya nggak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Lah itu karena budaya-budaya luar itu akhirnya pendidikan kita itu jadi rusak Bapak. Makanya saya perjuangkan terus ini, karena saya di di PVKK itu banyak perempuan-perempuan. Mungkin dengan ilmu saya ini saya bisa mendidik seorang ibu-ibu yang akan menciptakan generasi penerus yang lebih bagus gitu Bapak. Ya, ini memang betul itu. Akhir-akhir ini saya juga banyak mengikuti di WA hanya untuk cari pengalaman aja. Ternyata para penonton, orang-orang barat yang tua-tua itu gandrung terhadap kehidupan yang sederhana. Dan akhir-akhir ini berbondong-bondong, tadi sudah saya ceritakan, menuju ke Cina sebelah utara. Belajar di sana bagaimana hidup dengan alam, di alam seperti itu kok sanggup hidup dan bergembira. Di sana tari-tariannya indah, cara berpakaiannya indah. Bukan berarti di sana tidak ada bersolek. Waduh gitu. Meskipun udah tua-tua, putri-putri itu masih bersolek, nari bareng, bareng gitu. Ternyata keindahan dan kegembiraan itu merupakan satu dambaan setiap orang. Inilah makanya berkali-kali juga saya sebutkan bahwa surga itu sebenarnya hanya bisa kita nikmati sewaktu kita masih hidup di bumi ya. Hidup di bumi. Kalau sudah di alam yang lain, di alam sana, itu adalah konsekuensi logis dari prinsip pada waktu otak memanage hidup. Kalau cara memanagenya keliru ya udah. Karena nanti kalau sudah dinyatakan meninggal, itu masih ada kehidupan. Apa? Sukma. Sukma itu apa? Sukma itu bungkus roh suci. Artinya roh suci itu bersih, tidak terkotori. Sebiji debu pun tidak nempel di sana. Itu artinya suci ya. Oleh karena itu supaya kita bisa menjadi gembira, nanti kalau sudah ganti ke alam yang lain ya,
Jadi orang pergi ke daerah Tibet, daerah Kutub Utara, itu di samping pengen bergembira waktu hidupnya, pengen ikhlas waktu zaman akhirnya. Harapan mereka hanya satu, berkaya supaya tubuh itu awet, karena di darah es ya. Kalau di es itu kan awet, tapi masih ada tapinya, hati-hati. Awet itu nanti mengakibatkan pikiran yang bagaimana. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Damai TV yang kami muliakan. Akan kami ulangi lagi ya, karena inilah buku yang saya tulis terakhir, yang judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan ya. Saya tidak merasa paling baik, paling pinter, enggak. Saya justru sekarang lagi semakin bodoh, semakin bodoh, semakin bodoh. Bagaimana tidak? Wong naruh barang-barang sudah sering lupa. Berarti semakin bodoh. Hidup juga begitu. Kadang-kadang itu ngangen-ngangen apa sudah sulit, tidak seperti pada waktu umur sekitar 40, 50, apalagi 30 ya, masih seger-segere otak, seger-segere pikiran, dan semangat-semangatnya jiwa. Tapi ya itu para penonton Damai TV, jadi tadi saya jelaskan bahwa orang kalau sudah suatu saat mengalami masa akhir, itu harus sadar bahwa entoh akan kembali ke bahan baku asalnya. Bahasanya bahan baku. Apa bahan bakunya? Bahan bakunya ya alam yang bersih tadi itu, benda yang bersih itu tadi. Apa? Bersih tadi itu orang umum sering menyebut istilah Tuhan. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah ada ruang ovum, sepucuk paku, itu suci. Suci tapi dahsyat ya. Dan kesucian itu sudah diberi alat yang namanya otak. Angan-angan dulu lalu otak. Angan-angan di belakang lalu otak, ini di pikiran. Kenapa kok membutuhkan itu? Karena sang suci pengen mewujudkan dan pengen mengetahui apa dolanane ke mau. Dolanane beliau itu, sanggap dolanan, bumi, langit, geni, api, segala macam dolanan beliau ya. Karena itu bentuk-bentuk air, bentuk gelas, bentuk taplak, bentuk kayu, bentuk kembang itu adalah wujud dolanan atas dasar rekayasa manusia, otaknya. Karena otak diberi alat, alatnya berpikir. Kalau angan-angan sama, orang Amerika angan-angannya sama, orang Inggris, orang Cina, orang Negro angan-angannya sama. Karena apa? Kalau sudah lapar, mesti pengen makan. Kalau sudah makan, baru otak berpikir, aku makan apa, di mana, di rumah atau di warung. Rumah belum masak, di warung. Baru geraya-geraya dompet. Ono isine ora dompetku, ya toh. Dihitung dhisik, gak dihitung duit isine 5.000, mangan sate, tambah iki, tambah iki. Ya mulai iso ninggal celono. Kasarannya seperti itulah. Pola pikir yang dimaksud ibu tadi mungkin begitulah. Kembali berpikir dasar Jawabu. Ada waktu yang tersisa, monggo. Harapan apa penjenengan di akhir-akhir zaman itu untuk bangsa, untuk masyarakat, dan untuk manusia pada umumnya sesuai dengan cita-cita jenengan. Monggo. Harapan saya hanya sederhana aja Bapak. Jadi semua kembali ke Jawa, pendidikan Jawa itu sangat bagus, terutama di karakternya. Nah, Nur Sewu, kalau begitu ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan. Iya, karena iya, bangsa ini pada umumnya 99 itu dicetak oleh pendidikan. Iya. Nah, menurut jenengan perlu pada ada kurikulum yang tegas tentang pendidikan Jawa? Sebenarnya perlu Bapak, tetapi sekarang itu kayaknya itu pemerintah itu menterinya yang jadi bingung. Yang sekarang aja kami itu dikejar-kejar untuk kurikulum merdeka. Padahal semua itu mengadop ke barat. Padahal di kurikulum kita sendiri ini lebih bagus. Contohnya Ki Hajar Dewantara itu memerintahkan bahwa di situ ada semboyannya Engarso Sontulodo Tutwuri Handayani. Yang dulu itu saya waktu SD itu masih ingat, masih ada apa Tutwuri Handayani di bednya, enggak tahu sekarang itu ada apa enggak. Lah
yang saya amati sekarang itu menterinya itu bingung istilahnya, apalagi rakyatnya, gurunya. Nah, inilah perlu pendidikan karakter Nah, kalau Jawa. begitu ada pertanyaan lagi, Bu. Berkaitan dengan cita-cita jenengan, kalau pengen bahasa Jawa ya khusus sekolah neng Jawa, neng jurusan fakultas kejawaan misalnya gitu loh. Atau setiap pelajaran, katakanlah mulai SD itu harus ada salah satu ajaran budi pekerti tentang Jawa tadi itu mungkin. Sebenarnya tidak perlu di sekolah khusus, cuman diselipkan di setiap kurikulum itu ada pembelajaran tata krama Jawa itu yang kurang, karena masyarakat kita itu haus akan contoh yang baik. Nah, sebenarnya Jawa itu tidak kuno, Jawa itu tidak jelek, Jawa itu lebih bagus. Kalau saya terapkan saya sendiri karena lahir di lingkungan Jawa, ternyata itu semuanya lebih bagus daripada pendidikan yang dari luar, Bapak. Istilahnya isu-isu yang dari luar, atau kita mengadop kiblatnya yang dari barat, itu malah kurang bagus. Sekarang banyak pembunuhan, banyak ya tahu sendiri, karena ya masuknya kurikulum atau pendidikan yang mengadop dari barat itu akhirnya bebas untuk bergaul, bebas untuk ini, untuk itu, karena kurangnya contoh-contoh dari pendidikan karakter Jawanya itu kurang, istilahnya ngerti unggah-ungguhnya. Jawa tidak harus orang Jawa, Jawa tidak harus beragama Islam, Jawa tidak harus agama apapun itu, tetapi artinya Jawa itu ngerti, Bapak, apa yang diberikan itu ngerti, akhirnya jadilah manusia-manusia yang hebat nantinya. Jadi yang penjenengan harapkan itu apapun keyakinannya, nggak ada keyakinan yang jelek, tapi kejarlah keyakinan itu semaksimal mungkin. Misalnya orang Islam itu kan ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat ya. Kalau makrifat yang paling tinggi, kenapa kok tidak mengejar makrifat? Mungkin yang diharapkan seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud Jawa. Memang benar, Jawa itu artinya benih. Jadi bukan kok berarti tadi seperti saya katakan harus Jatikusumo, harus Suto, Noyo, bukan seperti itu. Jadi Madi bisa, Utahuruk bisa, apapun bisa. Artinya, dan semua adat-adat di Nusantara umumnya itu selalu sama, bertujuan menjadi manusia yang paripurna. Napa ngaten Ki Purbo? Nggih. Nah, lalu berkaitan dengan itu, Majapahit baru itu nanti untuk mewujudkan peradaban budaya yang karakter fondamen Jawa. Kalau mau teman-teman sudah punya khayalan bagaimana Ki Purbo? Kalau rancangan ataupun khayalan itu sudah ada ya. Jadi kayak sekarang membentuk dan merenovasi serta menggali dari situs-situs yang ada, dikembalikan seperti semula, sama seperti gambar ataupun foto yang ada di Leiden. Terus yang kedua, norma-norma kebaikan dari para leluhur dulu. Jadi waktu kalau ada bayi lahir, itu ada wungon atau melean, jagung bayi. Nah, terus ada juga sesaji untuk niniamong, dulur papat kelima pancernya itu. Itu dari leluhur dulu. Yang dulunya itu sudah era-era tahun-tahun lalu itu sudah banyak yang hilang. Sekarang ini kita timbulkan lagi. Di Mojopahit baru ini teman-teman juga merancang itu juga. Nah, para penonton dapat tipe kami muliakan. Itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap kuno loh ya. Saya sendiri itu seumur setua ini telaten mendekat, bahkan saya kirim WA ke teman-teman Mojopahit baru, tolong
kalau berkenan saya diikutkan, meskipun rumah saya di Malang, Pedepokan di Singosari, diikutkan saya ke Mojopahit Baru. Saya tertarik dan masih perlu banyak belajar lagi tentang itu. Kan kalau tidak salah itu saya kirimkan ya kayak itu ya. Dan saya sudah diterima dari warga belum? Sampun. Sampun nggih. Waduh, matur nuwun. Kalau begitu nanti anggaplah Dhamma TV itu punya kita semua, karena Dhamma TV itu semangatnya pengen kembali ke budaya leluhur, terutama dengan dasar-dasar yang rasional, ilmiah, dengan tertata, dengan menit yang rapi seperti yang diceritakan ibu kita dari Surabaya tadi. Itulah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ya ternyata memang begitu amat indah ya. Kalau kita mungkin lain waktu Ki Purbo ngajak teman dari sana, kalau kita ajak bicara tentang apakah Tosanaji atau keris itu? Siap. Sangat nggih, wah itu penting. Siap. Karena sekarang tuh banyak orang yang sudah lupa nggih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya harap Anda masih telaten ya, sampai kapanpun di Dhamma TV ini kita akan terus mengobarkan tentang isi-isi budaya yang harus kita sebarkan, karena akhir-akhir ini banyak tanggapan-tanggapan yang positif. Bahkan mudah-mudahan dengan datangnya Ratu Belanda ke sini, jangan cepat curiga loh ya. Jangan cepat saya melihat di WA itu sudah agak negatif sedikit ya. Ingat, negara yang penjaranya tidak ada isinya adalah negara Belanda. Nederland, penjara tidak ada isinya. Sampai tonggo-tonggo ini digadane dulur-dulur, tonggo negara lah nang kono akeh tahanan, uwel-uwelan iki lho aku ana tahanan, ana penjara nganggur, mbok tulung diseni neng kene. Coba bayangkan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu sampai kita tunggu setiap Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Masih tetap di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Rahayu.